Firman Tuhan katakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Iya, puji nama Tuhan. Jadi ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, jelas apa yang dikatakan Yesus, bahwa setiap hari kita bersekutu dan harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Firman Tuhan dengan jelas katakan, Aku akan minta kepada Bapa. Yesus katakan seperti itu. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong besar. Penolong itu siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan menyertai kamu, dikatakan seperti itu. Dan roh kebenaran itu akan tinggal di dalam kamu. Dunia gak akan pernah kenal, tetapi bagi orang yang percaya kepadaku, pasti dia akan mengenalnya. Dan dia akan menyertai kamu, tinggal di dalam kamu, yaitu Roh Kudus. Sifatnya bukan insidental seperti zaman perjanjian lama. Roh Kudus, Roh Allah itu sama, karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ketiganya itu Esa. Dalam perjanjian lama memang tidak disebutkan Roh Kudus, tetapi Roh Allah. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus harus ada dan tinggal dalam kehidupan orang percaya. Pengalaman penuh dengan Roh Kudus pada masa lalu itu tidak bisa dibanggakan. Karena apa? Roh Kudus itu harus terpenuhi setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan orang percaya. Harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, itu akan menciptakan yang pertama adalah kelahiran baru. Langkah pertama untuk dapat hidup dalam persekutuan dan Roh Kudus adalah menerima Roh Kudus. Ketika kita menjadi percaya, kita sudah menerima Roh Kudus, maka hidup kita diubahkan, lahir baru. Ini yang membuat bingung, lahir baru itu kayak apa gitu ya. Nikodemus bingung. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, saya bacakan firman Tuhan katakan. Waktu itu Yesus bercakap-cakap dengan seorang guru Yahudi namanya Nikodemus. Ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus katakan seperti itu. Kemudian kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Ya, kalau dia sudah tua, dapatkah ia masuk dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Itu akalia. Secara akal, secara pikiran, ini guru Yahudi, Yesus ini kok nyeleneh gitu. Kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, harus lahir kembali. Tak mungkin. Bagaimana guru? Orang bisa dilahirkan. Aku ini sudah tua, masa aku harus masuk dalam rahim ibuku? Aku sudah gede nih. Bahkan ibuku sama aku aja sudah gede aku, gak cukup ini. Mau masuk bayi tabung pun gak mungkin, tabungnya seberapa kemudian dimasukkan ke rahim, waduh gak mungkin. Itu akal manusia. Tapi Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, ayat 5 itu ya. Ayat 5, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Wah, ini apa ini? Dilahirkan seorang tidak dari air dan roh, yang kemudian secara hurufiyah, secara
literal, maksudnya kamus Alkitab itu diterjemahkan dilahirkan dari air dan roh itu apa? Secara literal Alkitab itu dijelaskan yaitu baptisan air dan baptisan roh. Itu yang disebut dengan kelahiran baru sebagai tanda. Oleh karena itu ketika orang itu percaya kepada Kristus, mengaku percaya, mengaku kemudian menerima Yesus dalam hatinya, roh itu memang tinggal dalam hidup kita. Tetapi pembuktian realita sebagai bukti, sebagai deklarasi dalam hidup kita, baptisan. Makna yang terkandung mati bersama Kristus, kemudian bangkit dalam kehidupan baru atau yang disebut dengan lahir baru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus katakan kamu harus dilahirkan dengan air dan roh. Bersekutu roh dengan Roh Kudus itu menciptakan kelahiran baru. Langkah kita untuk bisa bersekutu dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita dan kita menjadi seorang yang lahir baru. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah tidak kami perpanjangkan, tapi biarlah renungan ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Yesus sudah mati, Yesus bangkit. Dalam perjamuan Yesus pesan kepada murid-muridnya, ini teruskan kegiatan perjamuan ini seperti kita ini. Yesus ngomong, teruskan. Bukan jadi tradisi, bukan jadi kebiasaan. Nah terus kenapa harus diteruskan? Supaya kamu mengingat pengorbananku, cintaku ini kepadamu. Aku mati, aku bangkit, aku lakukan semua itu untuk menebus kamu. Kamu harus lahir baru. Karena itu rajin baca Alkitab dan hidup harus dipenuhi Roh Kudus. Saya terima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita tidak makan dan minum sendiri-sendiri, tetapi kita akan makan dan minum bersama-sama, dan saya akan memandu Bapak Ibu sekalian. Ambillah roti di tangan kanan kita dan angkatlah roti ini di atas kepala, dan kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala, dan kita memberikan penghormatan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan suci seperti yang Kau kehendaki, di mana kami tahu Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap menyatu dengan kami. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan selalu bersama kami untuk memberikan kekuatan yang baru ketika kami menghadapi banyak masalah, kesulitan yang ada di depan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami dan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Inilah doa dan syukur kami untuk perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin.